Namo Buddhaya. Selamat malam pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda, tentunya saya Satna Dewi, dalam acara yang tentunya kita telah tunggu-tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita ketemu lagi dengan seseorang yang luar biasa dan kita akan belajar banyak dari beliau. Beliau adalah Biku Teja Punyutera, tentunya dari Wihara Berkah Utama, Jalan Genteng Kali, Genteng Muhammadiyah 45 Surabaya. Baik, kita sapa dan Namo Buddhaya. Bante, Namo Buddhaya. Ya, monggo disapa pemirsa. Ibu bapak saudara sekalian, setelah sekian lama tidak ketemu, semoga ibu bapak saudara sekalian senantiasa sehat dan juga berbahagia, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kebaikan, untuk kebahagiaan kita semua. Ya, sehat ini Bante? Sehat, terima kasih. Hari ini banyak sekali yang sakit flu ya. Kayaknya perubahan cuaca sehingga harus benar-benar bisa menjaga kondisi tubuhnya masing-masing. Dan nampaknya Bante fresh kali ini, seger. Mungkin begitu. Semoga selalu demikian ya. Iya, baik. Pemirsa Dhamma TV, kita akan mempelajari satu topik di Manage Your Mind ini, yaitu adalah anicca atau ketidakkekalan. Bante, apakah anicca itu sebenarnya Bante? Ya, kita sebagai penganut Buddha itu mengenal hukum tilakkhana yang dikatakan bahwa Buddha itu ada atau tidak ada, hukum tilakkhana ini tetap ada. Seperti itu. Jadi memang Buddha itu bukan seseorang yang menciptakan hukum, atau dikatakan beliau itu bukanlah orang yang menciptakan dunia dan mengatur dunia dan seisinya. Tapi beliau menyadari adanya hukum-hukum yang ada, yang berlaku di dalam kehidupan kita, terutama yang dikenal itu dengan hukum tilakkhana. Tapi pada kesempatan ini kita mungkin akan membahas dari salah satu aspek dari hukum tilakkhana itu. Jadi kalau hukum tilakkhana itu tiga, lakkhana itu hukum ketidakkekalan itu, maksudnya ada anicca, dukkha, dan anatta. Itu. Nah, pada kesempatan ini kita mungkin akan lebih mengedepankan membahas tentang anicca. Mungkin lain waktu kita bisa membahas tentang dukkha atau anattanya sekalian. Tapi hari ini kita usaha untuk bagaimana membahas anicca atau perubahan ketidakkekalan ini dari sudut pandang umum dan juga sudut pandang dari spiritual begitu. Nah, bisa dikatakan bahwa sabi sankara anicca, segala perpaduan unsur itu tidak kekal adanya. Barang siapapun dapat melihatnya dengan bijaksana, maka dukkha tidak akan ada lagi. Jadi kalau seseorang sudah bisa melihat, menyadari, bisa menembus hukum anicca ini, maka sungguhnya di sana juga tidak akan ada dukkha. Karena biasanya seseorang muncul dukkha karena tidak mengetahui, tidak menyadari adanya hukum perubahan ini. Kalau tadi dikatakan bahwa segala sesuatu perpaduan unsur selalu mengalami perubahan, apa ajakah itu yang mengalami perubahan? Apapun itu bentuknya, kalau memang itu adalah perpaduan unsur, dia akan selalu berubah. Seperti halnya kita juga melihat dunia kita. Ini kita berbicara yang sangat luas sekali, yaitu dunia kita. Dunia kita yang kita tempati ini juga perpaduan unsur. Jadi bisa juga mengalami perubahan, akan mengalami kerusakan, atau orang mengatakan mungkin kiamat, seperti itu. Itu adalah dampak dari perubahan itu sendiri. Dunia kita ini kita jaga, kita rawat, juga rusak, apalagi kalau tidak dijaga, tidak dirawat. Karena dunia kita ini terbentuk juga dari perpaduan unsur. Ada matahari sebagai unsur panasnya, kemudian ada air, ada darat, tanah, padat, ya, kemudian ada unsur udara. Jadi ada panas, air, padat, dan udara. Ada 4 unsur itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa perpaduan unsur ini akan mengalami perubahan, tidak ada yang kekal di sana. Maka dunia yang terbentuk dari 4 unsur ini juga akan berubah.
bisa menimbulkan bencana bagi kehidupan kita, itu pun kalau kita jaga, itu tetap juga akan mengalami perubahan. Nggak dijaga apalagi tetap akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan lebih cepat. Kadang-kadang kita dengan berpikir untuk memaksimalkan kekayaan bumi seisinya untuk kebutuhan kita, kita tidak pernah melihat atau menyadari dampak negatif dari apa yang kita lakukan itu. Sehingga begitu kerusakan terjadi, berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, mungkin banyak orang mengatakan bahwa secara umumnya orang mengatakan bahwa kalau terjadi longsor, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami dan lain sebagainya, wah itu ujian, itu cobaan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kan itu bukan karena itu adalah hukum yang berlaku di situ, termasuk hukum utu niyama. Hukum utu niyama. Utu niyama. Hukum yang mengatur tentang alam, ya, air, darat, tanah itu, kemudian juga angin dan juga matahari. Nah, unsur-unsur itu juga diatur oleh hukum utu niyama, karena ada empat hukum yang diyakini juga selain hukum karma, ya. Ini ada hukum bija niyama, utu niyama, kama niyama, dan cita niyama. Kalau hukum cita niyama mengatur tentang biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, nanam apa akan tumbuh, itu namanya hukum bija niyama. Kemudian ada hukum utu niyama tadi tentang dunia itu, ruang lingkup kehidupan, dunia seisinya itu. Kemudian yang ketiga adalah hukum kama niyama. Barang siapapun melakukan apapun itu, dia akan menerima sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, hukum kama niyama. Kemudian yang terakhir hukum cita niyama, hukum tentang pikiran. Itu empat hukum yang kita juga harus bahas lain waktu, ya. Lebih dalam lagi, ya. Jadi hari ini kita mungkin akan membahas tentang hukum anicca itu, ketidakkalan tadi. Kalau tadi kita katakan bahwa ini dunia dengan 4 unsur tadi, apa ada dunia yang lain, Bante? Ada. Jadi kita bisa lebih menyederhanakan. Kalau tadi kita berbicaranya lebih luas tentang dunia, dan itu juga terbentuk karena perpaduan unsur juga. Kemudian dunia yang lebih mini, lebih kecil, ya mungkin bisa dikatakan itu satu negara, atau bisa juga tubuh jasmani kita, atau bisa lebih kecil lagi ke dunia pikiran atau batin. Itu semua lebih kecil. Iya. Jadi misalnya dalam satu negara juga demikian, dalam satu kehidupan jasmani kita juga terjadi demikian. Itu semakin kecil kita semakin membahas lebih kecil, tapi semakin kecil maksudnya kita membahas tentang aspek spiritual tadi, itu mungkin itu akan memberikan satu pengertian yang jelas tentang kondisi batin kita, untuk bagaimana kita itu bisa berubah menjadi lebih baik. Itu juga perubahan, ya. Jadi kalau tadi sudah kita bahas tentang dunia, sekarang kita membahas tentang tubuh jasmani, ya, tubuh jasmani saja. Jadi mungkin lebih aspeknya lebih ke gampang untuk dibicarakan. Tubuh jasmani kita ini terbentuk juga dari 4 unsur juga, sama seperti halnya bumi tadi. Ada unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan udara juga. Begitu 4 unsur ini membentuk tubuh jasmani kita, jasmani ini akan mengalami perubahan. Nggak ada yang sekarang ini kita dilahirkan itu langsung besar-besar gitu, nggak ada. Semuanya dari kecil kan, bayi begitu masih merah, dari mulai hitungan hari, bulan, langsung bertambah terus, tumbuh, berkembang, dan akhirnya menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa, akhirnya menjadi seperti ini. Dan ini pun juga akan terus berubah. Itulah perubahan yang terjadi kepada jasmani kita. Kita tidak dapat merubah ya anicca ini, Bante, berarti ya? Tidak bisa. Bisa dikatakan ini begini, segala sesuatu itu selalu mengalami perubahan. Ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah itu adalah hukum ketidakkalan itu sendiri. Kalau hukum ketidakkalan tidak berubah, tapi semua itu terkena hukum perubahan. Ya, jadi misalnya jasmani kita tadi
dari kecil bisa menjadi tumbuh remaja, dewasa dan seterusnya. Tubuh jasmani kita ini karena perpaduan unsur juga bisa sakit, bisa sehat. Sakit, sehat, sakit, begitu. Nah, kalau misalnya tubuh jasmani kita karena perpaduan unsur ini begitu nanti mengalami dari sehat kemudian ke sakit, inilah tubuh jasmani kita. Kita harus ketahui itu, kita harus sadari itu, bahwa memang jasmani kita ini adalah perpaduan unsur yang wajar kalau mengalami satu perubahan dari sehat kemudian sakit. Betul, betul. Karena kita mengetahui itu, kita berusaha untuk menjaga jasmani kita ini supaya tidak sakit. Meskipun toh sakit juga ya. Ya, toh bagaimanapun akan sakit juga, tapi kalau kita rawat, kita jaga mungkin tidak akan mudah sakit. Ya. Tapi kalau kita tidak jaga, tidak rawat, ya kita akan mudah sangat mengalami sakit itu. Banyak orang kan dalam bekerja untuk mencari ekonomi tidak pernah memperhatikan aspek dari kondisi jasmaninya. Pagi, siang, sore, malam kalau bisa kerja cari uang, seperti itu. Ya memang mungkin bisa mengumpulkan banyak uang, tapi yang terjadi kemudian dengan dia memaksakan kondisi jasmaninya, maka jasmaninya akan banyak penyakitnya juga. Banyak uang dan juga banyak penyakit. Uangnya buat sakit, bayar di sakit tadi. Ya, seperti itu. Baik Bante. Pemirsa Dhamma TV, pembicaraan tentu menarik sekali dan jangan kemana-mana karena akan ada yang lewat berikut ini. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Bante Teja Punyutera. Dan kita masih dalam pembahasan tentang anicca atau ketidakkekalan. Iya Bante, kita lanjutkan lagi tentang ketidakkekalan dalam tubuh fisik ini Bante ya tadi ya Bante ya. Iya, baik. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa tubuh jasmani ini terbentuk dari 4 unsur sudah jelas, dan kemudian kita akan mengalami kondisi perubahan itu juga harus kita ketahui dan juga harus sadari. Kalau kita bisa menyadari itu, kita akan mengalami kondisi tambah tua. Orang pasti berpikirnya sebelum saya mengalami kondisi tua, saya harus berbuat sesuatu yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya tua jasmani kita semakin bijaksana dan juga semakin banyak kebajikan dapat kita lakukan. Begitu. Karena itu nanti akan hancur ya? Ya, itu nanti akhir-akhirnya tubuh jasmani kita kan akan mengalami kehancuran, akan mengalami kematian. Tapi Bante, banyak orang yang sakit itu berkeluh kesah terus, kok dikei sakit, kok ini. Ya Bante, banyak ya di antara mungkin pemirsa ya. Itu gimana Bante mengatasi rasa yang seperti itu Bante? Jadi ini tadi kan kita melihat dari kondisi jasmani tadi. Kalau seseorang itu tidak bisa mengerti, tidak bisa mengetahui bahwa tubuh jasmani itu akan mengalami kondisi sakit, dia sulit untuk bisa menerima pada saat dia sakit. Makanya kalau kita mau merenungkan tiap hari, itu sangat bagus apabila kita sering merenungkan tentang 5 perenungan. Yang pertama itu merenungkan tentang kita akan mengalami usia tua. Kita tak akan mampu menghindari usia tua. Itu perenungan yang pertama. Jadi setiap hari kita merenungkan, setiap hari, setiap waktu saya tambah tua. Kalau bisa, pada saat orang ulang tahun pun, jangan hanya ucapkan selamat ulang tahun. Tapi yang harus diingatkan, ucapkan kepadanya, selamat Anda tambah tua. Begitu. Ya, selamat Anda tambah tua, semoga tambah bijaksana dan tambah kebajikannya, seperti itu. Jadi kita akan mengalami usia tua, kita tak akan mampu menghindari usia tua. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, dia tidak akan bisa mengalami merubah kondisi ini. Dia tetap akan mengalami usia tua. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengalami sakit. Saya tidak mampu menghindari penyakit. Karena tubuh jasmani bentukan dari 4 unsur tadi, maka wajar kalau kita nanti akan mengalami sakit. Tapi bagaimana sebelum tua, sebelum sakit kita memanfaatkan kekuatan kesehatan ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sering merenungkan begitu, nanti harapan kita bukan menjadi tua-tua keladi ya. Semakin tua semakin jadi. Maksudnya jadinya enggak benar gitu. Kalau jadinya jadi baik sih enggak apa-apa ya. Harapan kita semua ya Bante ya. Ya, kemudian yang ketiga, perenungan yang ketiga adalah kalau 2 hal tadi mungkin adalah teguran. Yang ketiga ini adalah vonis.
Ya, vonis. Jadi tidak bisa dihindarkan. Mhm. Ditegur, kamu nanti akan sakit. Oh iya, saya tua. Ini teguran. Mhm. Saya sakit. Itu adalah teguran. Tapi begitu saya nanti akan mengalami kematian, itu sudah vonis sudah. Pasti ya. Ya, sudah Sudah vonis. pasti semua yang ngalamin. Semuanya orang, semua makhluk hidup yang dilahirkan, dia akan mengalami kematian. Apapun bentuk kelahirannya, entah itu sebagai manusia atau binatang atau makhluk peta, asura, neraka, atau bahkan di alam surga pun juga mengalami kematian. Jadi sebuah siklus sebenarnya, Bante. Iya, Kematian hanyalah sebuah siklus dari hidup mati. betul sekali. Jadi memang di dalam pandangan Budi sendiri, alam neraka tidak kekal, Hmm. alam manusia tidak kekal, alam binatang juga tidak kekal, alam surga pun juga tidak kekal. Mhm. Kalau ada mungkin dari pandangan-pandangan keyakinan tertentu sering umat menyampaikan kepada umat bahwa nanti ada jaminan Anda masuk surga, di sana kekal abadi selamanya. Itu sebenarnya tidak nyata aja, tidak benar adanya. Soalnya yang memberi jaminan tidak bisa diukur-ukur lagi, Bante, Iya, kalau nanti ternyata tidak. seperti itulah. Tak Jadi ketemu lagi. sangat gampang sekali kita itu terpengaruh atau gampang menerima konsep-konsep seperti itu meskipun orang yang menyampaikan sendiri belum mengetahui kekal atau tidaknya. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya terlahir di alam surga karena kondisi keyakinan dan kebajikannya, Mhm. kalau kondisi kekuatan kebajikannya ini nanti melempah, dia akan terlahir di alam-alam yang lainnya, di alam Hmm. yang lebih rendah lagi. Mhm. Begitu juga yang terlahir di alam neraka ataupun di alam manusia atau di alam peta sekalipun. Nanti ada saatnya begitu karma buruknya itu berbuah atau karma baiknya Baiknya ini sudah berbuah. selesai Hmm. melemah, dia akan terlahir di alam yang lebih rendah lagi. Kalau ada karma baiknya berbuah, dia dari alam yang rendah mungkin bisa terlahir di alam yang lebih baik. Seperti itu. Jadi seyogyanya haruslah terus-menerus berbuat kebajikan ya untuk menabung ini. Harapan kita seperti itu. Kita punya tujuan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan, yaitu mencapai kebebasan dari penderitaan. Atau bisa dikatakan eh, nibanang paramang sukang, kebahagiaan yang tertinggi itu adalah mencapai nirwana, nibbana. Itu padamnya kotoran batin sehingga kita terlepas keluar dari lingkaran tumimba lahir Ya. seperti itu. Jadi selama kita belum keluar dari lingkaran tumimba lahir itu, kita nanti akan terus mengalami lahir sakit tua mati, lahir sakit tua mati, begitu seterusnya. Di alam manusia nanti lahir, kemudian mengalami kematian di alam manusia karena kekuatan kebajikannya mungkin terlahir di alam surga. Begitu ada di alam surga, nanti eh, kekuatan kebajikannya melemah, kita juga akan terlahir di alam yang lebih rendah lagi. Kalaupun bisa terlahir di alam binatang, begitu lahir nanti sesuai dengan kondisinya, dia meninggal di alam itu bisa terlahir di alam-alam yang lainnya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dikatakan kekal di situ, tidak ada. Itulah perubahan. Terus sampai kapan itu berakhir, Bante? Itu tadi yang saya katakan bahwa kita akan mengalami akhir dari kelahiran itu pada saat kita meninggal dengan tidak ada kotoran batin. Wah, itu gimana ya memanage itu, Bante? Nah, itu kita sudah sering bahas di dalam 4 kesunyataan mulia. Mhm. Bahwa yang pertama itu hidup adalah duka. Jadi Mhm. orang pengen bahagia itu tidak mungkin kalau tidak belajar duka Duka dulu. dulu. Jadi kita mengetahui bahagia karena kita mengetahui duka. Itu harus Jadi disadari benar itu ya, aturan itu iya, harus karena disadari. antara bahagia dan surga, bahagia dan Duka, neraka itu seperti ini, antara telapak. sisi kanan dan sisi kiri kan. Jadi Betul. tidak bisa dipisahkan juga. Kalau kita mengetahui sisi bahagianya, pasti kita juga mengetahui sisi menderitanya. Tapi kebanyakan orang dari segi duniawi yang memang kotoran batin manusia itu banyak, kita Mhm. menginginkan yang Itu dilihatnya terus. senang-senangnya aja, bahagia-bahagianya aja. Tapi padahal kalau kita menginginkan kebahagiaan, kita harus mengetahui juga sisi deritanya. Begitu kita bisa memedamkan sisi deritanya, sebab deritanya, kita akan merasakan bahagianya. Betul. Jadi Seperti itu. kadang-kadang gini loh, manusia itu kan kalau dikasih masalah, kalau ada masalah, duh masalah tok aja. Iya kan, Bante ya? Ya, Padahal mungkin di balik masalah itu ada sesuatu yang yang baik sangat gitu. luar biasa, Sesuatu yang yang mungkin pelajaran kebahagiaan yang ya. sangat luar biasa sebenarnya. Ya. Jadi memang kita tidak mau hidup itu bermasalah, tapi di dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita selalu ada masalah-masalah itu. Ya. Nah, patutnya kita
gunakan permasalahan itu sebagai pelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih tegar dalam menghadapi kondisi kehidupan seperti apapun itu. Tapi pegangannya tetap satu. Pegangannya satu itu apa? Kebenaran. Jangan sampai nanti kita itu dengan kondisi yang menderita, akhirnya karena kita pengen terbebas dari penderitaan, jalannya salah, pemikirannya salah, langkahnya salah. Nah, nanti kita akan menderita lagi. Seperti itu. Jadi pedomannya tetap satu, yaitu kebaikan dan kebenaran itu. Mau agamanya apapun, mau keyakinannya apapun silahkan, tapi kita harus berpedoman pada kebaikan dan kebenaran ini. Tujuannya kan sama tetepan. Ya. Yaitu hidup bahagia itu. Siapapun orangnya menginginkan kehidupan yang bahagia. Siapapun bentuk kelahirannya apapun itu menginginkan kebahagiaan ini. Jadi kita kembali kepada kondisi jasmani kita. Jasmani kita ini nanti akan mengalami perubahan, itu pasti. Mengalami tua, sakit, dan berakhir dengan kematian. Jadi kalau sakit ini tidak bisa disembuhkan, antara organ dengan organ yang lain ini kan kerjanya saling mempengaruhi. Betul. Seperti sebuah komponen komputer atau mesin. Jadi kalau salah satu bagiannya itu rusak, ini akan mempengaruhi kerjanya yang lain. Kalau kita paksakan terus, ya akan terus mengalami kerusakan lebih parah. Tapi kalau kita berusaha untuk mencari sebabnya apa dan kemudian mungkin diperbaiki, baru nanti akan sehat kembali, bisa dipakai lagi. Seperti itu. Nah, kita terkadang hanya berpikir pada saat sakit bagaimana mencari obat. Tidak pernah berpikir bagaimana menjaga tubuh kita supaya tidak sakit, tidak mudah terserang penyakit. Jarang orang yang berpikir seperti itu. Jadi kerja terus, begitu sakit baru berpikir untuk mencari obat. Kan penyesalan datangnya selalu terlambat, Bante. Lah itulah dia yang harus kita tanamkan. Yang harus kita tanamkan itu ya, jangan sampai menyesal ya, harus menjaga. Jagalah kesehatan kita supaya kita bisa melakukan aktivitas kehidupan kita, tanggung jawab kita. Jadi jangan curahkan waktu, tenaga, pikiran sepenuhnya untuk pekerjaan kita, yang kemudian mengakibatkan jasmani kita sakit. Seperti itu. Jaga kondisi jasmaninya. Nah, sering saya mengatakan bagi waktu dalam kehidupan kita itu dengan bijak. Ya, itu pasti jawabannya pemirsa wangel itu, Bante. Sak madio itu yang secukupnya, sewajarnya ini kan. Bagaimana Bante melatihnya ini? Kadang kalau sudah sakit baru sadar kan? Iya, betul sekali. Jadi kan sebenarnya hidup kita ini sangat tergantung sepenuhnya sama diri kita sendiri. Mau kita gunakan seperti apa, bagaimana, tergantung sepenuhnya sama kita. Mau kita manage-nya seperti apa, ya terserah kita. Yang pertama ada tanggung jawab adalah kita sendiri dengan apa yang sudah kita manajekan tadi. Jadi misalnya kita pagi-pagi mau sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, kita gunakan untuk meditasi. Tenangkan pikirannya dulu, doa dulu sebisanya untuk tenang pikirannya. Dengan harapan dengan tenangnya pikiran kita bisa melakukan aktivitas kewajiban tanggung jawab tadi dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang damai, tidak gerusa-gerusu. Kalau gerusa-gerusu gimana Bante? Gerusa-gerusu itu akan menimbulkan banyak reaksi yang negatif, akan menimbulkan banyak hal-hal yang negatif yang terjadi pada pekerjaan atau kepada diri kita sendiri. Keselamatan pada tubuh kehidupan kita terancam. Ya, pemborosan energi saya rasa. Iya, betul. Pemborosan energi juga iya, kemudian juga membahayakan kondisi nyawa kita. Itu juga iya, mungkin ketidaksuksesan di dalam pekerjaan juga iya, seperti itu. Jadi hati-hati di dalam memanage ini. Baik Bante, kita akan lanjutkan pemirsa Manage Your Mind. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, masih di acara Manage Your Mind dan bersama Satna Dewi dan Bante Teja Punyotera. Baik Bante, tadi kita ngobrol-ngobrol perkara memanage fisik ya Bante ya. Memanage kehidupan kita. Fisik tadi yang kita bicarakan. Bagaimana Bante memanage fisik sehari-hari nih Bante? Kok kayaknya tetap fresh, seger gitu ya Bante ya? Ya itu sebenarnya sih sangat tergantung juga bagaimana kita memanage dari kondisi batin kita juga. Jadi berhubungan dengan batin ini? Iya, berhubungan dengan batin kita. Jadi apa yang ada di dalam batin kita ini
akan sangat mempengaruhi dengan kondisi fisik kita. Betul, betul. Jadi kalau misalnya batin kita ini sebagai pertahanan terakhir ini sudah jebol, wah banyak penyakit bisa masuk. Fisik terkena pasti ya. Ya, Hubungannya pasti selalu seperti itu. karena ini kan tubuh manusia yang dikatakan manusia hidup itu kan ada batin dan jasmani. Betul, betul. Jadi kalau kita hanya memperhatikan kondisi fisiknya tanpa memperhatikan kondisi batinnya juga tidak sesuai juga. Padahal yang sangat mempengaruhi adalah kondisi batinnya. Kalau batinnya baik, pikirannya baik ya, tenang, damai, itu akan memberikan satu power, memberikan satu kondisi di mana tubuhnya akan tetap sehat tadi. Memanage pikiran. Memanage pikiran, berarti Ya. ini manage your mind. Jadi memang dari memanage itu kita bisa datangkan yang namanya kesehatan. Iya, Ketenangan. jadi seperti tadi dari mulai pagi-pagi kita gunakan untuk meditasi, doa sebentar ya, setengah jam atau 1 jam, punya waktu kapan bisa digunakan, baru kemudian dengan pikiran yang tenang, damai, ya kita pergi bekerja, bukan dengan emosi, bukan dengan keburu-buru, gerusa-gerusu tadi yang menimbulkan bahaya-bahaya tadi, tapi dengan pikiran yang tenang kita melakukan aktivitas kewajiban tanggung jawab kita. Lakukan dengan semaksimal pada saat kita bekerja itu. Ya. Fokuskan, konsentrasikan pada pekerjaan. Saya rasa kalau memang tenang kita bisa fokus ya Pak. Ya, betul. Lebih efisien ya, lebih Ya. tepat sasarannya. Nah, meskipun ada di tempat kerja, kalau kita sudah bisa fokus, selesaikan pekerjaannya dengan beres, kita ada waktu kapanpun tengok ke batinnya. Nah, seperti hanya juga kehidupan kami para bante, kalau di Indonesia ini sangat sedikit ya. Para bantenya sangat sedikit, tidak banyak yang mau jadi biku. Atau mungkin pemirsa ada yang mau jadi biku? Kayaknya itu Rahasianya pilihan ini. yang sulit ya. Karena Iya, Bante. kenyataannya, kelihatannya dunia dengan hura-huranya, dengan kebahagiaan duniawinya, Sangat indriawinya lebih menarik daripada kehidupan yang Tapi kayak kalau begini. sudah jenuh Bante, saya rasa Bante ini sudah financial freedom ya. Kebebasan uang dan kebebasan waktu ini udah nggak memikirkan itu kan, yang kita lihat orang sibuk dengan itu ya Bante. Ya, ya. Jadi apa namanya? Kalau kehidupan kami para biku memang sudah diarahkan untuk sebenarnya untuk pengikisan batin, pemadaman kotoran batin untuk tercapainya kebebasan tadi. Tapi karena berkenaan kita sebagai biku yang sangat minim di Indonesia, kita harus menjadi biku pembinaan juga. Terkadang ada bante yang malah bante bukan hanya pembinaan, tapi menjadi bante insinyur juga meskipun belum pernah menjadi insinyur. Jadi biku pembangunan. Iya, iya. Selain biku pembinaan juga menjadi biku pembangunan. Jadi menggambar kayak gini, wihara kayak bentuknya kayak gini dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu pada saat kita menjalankan aktivitas-aktivitas seperti itu mungkin banyak orang berpikir kalau caranya begitu kapan meditasinya. Nah itu kan, jadi kita bisa memanfaatkan waktu kapanpun untuk ke dalam batin. Pada saat kita di dalam kendaraan, dalam perjalanan, karena aktivitasnya lebih banyak di jalan daripada di wihara ya. Jadi kalau misalnya kita ceramah mungkin 1 jam, Iya. 2 jam mungkin kalau ada diskusi. Kalau tidak ada diskusi ya mungkin 1 jam aja. Tapi dalam perjalanannya ini kan berjam-jam. Seperti yang kemarin kita tempuh juga, misalnya saya tinggalnya di Batam, kemudian diundang ke Palu untuk pemberkahan pernikahan, untuk memberikan wejangan pernikahan yang bahagia itu seperti apa dan bagaimana menurut pandangan agama Buddha. Nah, dari Batam ke Jakarta dulu, dari Jakarta kemudian ke Palu. Perjalanan aja itu 4 jam untuk naik pesawat. Sedangkan untuk ceramahnya ya 1 jam aja selesai sudah. Lebih banyak di perjalanan ya. Lebih banyak di perjalanan, dan kita bisa gunakan waktu di dalam perjalanan itu untuk sebentar menenangkan pikiran, meninggikan pikiran. Ya memang banyak orang lalu lalang di kanan kiri kita dengan berbagai macam kesibukan pikirannya masing-masing. Tapi kita berusaha untuk tenangkan, diamkan pikirannya itu. Jadi kapanpun bisa kita gunakan, dimanapun kalau kita memang ada waktu, ada kesempatan, gunakan untuk mengolah batinnya. Nah, dikatakan bahwa batin ini juga selalu mengalami perubahan. Betul. Ya, betul. jadi apalagi kalau kita sebagai seorang yang masih dalam tahapan berlatih,
atau dalam bahasa kita itu putu jana, belum mencapai tingkat kesucian. Orang itu kadang tenang, kadang tidak tenang, kadang ya terbebani pikirannya, banyak mikir ini itu, tapi bisa melepaskan itu juga itu. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau Pun orang itu dalam yang tahapan, pun itu yang dialami oleh seorang biku ya, sama iya, saja. tadi saya katakan bahwa bagi seseorang yang dalam tahap batin masih dalam tahapan berlatih, itu Mm-mm. akan mengalami kondisi seperti itu. Tapi kalau kita sudah di dalam tahapan sudah mencapai hasil, itu sudah ada ketenangan, sudah masuk arus dan tidak akan lagi jatuh bangun tadi pikirannya, batinnya Stabil dia ya. stabil. Jadi batin kita ini terbentuk dari ada wedana, perasaan. Mm-mm. Jadi kalau Buddha pernah mengatakan rupa anicca, wedana anicca, sanya anicca, sankara anicca, winyana anicca. Jadi tubuh jasmani, rupa itu jasmani. Rupa itu adalah berubah. Mhm. Anicca, rupa anicca, tubuh jasmani kita berubah. Kemudian dari faktor batinnya, wedana anicca. Wedana itu perasaan. Perasaan kita berubah. Kadang kita senang, kadang kita tidak senang. Iya, Bahagia, menderita, kecewa, puas, pahit, ya pahit, getir, getir, manis, pokoknya lengkap pokoknya. macam-macam. Ya, Ya, itulah kehidupan kita. ya Tapi betul. dengan kematangan kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk mempertahankan ketenangan pikiran, kita berusaha untuk membebaskan pikiran kita dari suka dan tidak suka, bahagia dan menderita. Lah hambar gitu Bante. Mungkin orang mengatakan hambar, tapi sesungguhnya bukan hambar. Itu perasaan di mana tidak suka dan tidak menderita, Tetap netra, tetap netra. merasakan, tetapi bisa bersikap netral gitu tadi. Ya, Iya, jadi kita kan berusaha untuk menetralkan kondisi perasaan kita, iya, iya, bukan iya. kita itu senang, bukan juga menderita. Larut dalam kesenangan atau larut dalam Itu penderitaan. kedua-duanya memang juga nggak bagus juga. Kalau Iya misalnya betul. kita larut di dalam kesenangan, kita Mm-mm. pengen terus merasakan itu. Kalau tidak tercapai itu baru kecewa, gitu kan? Jadi Salah tuh ya. salah juga kita. Harus berusaha untuk ya kalaupun ada yang bahagia ya sudahlah dinikmati, tapi Betul, tidak harus selalu berpikir saya harus menikmati ini terus-terusan. Maksudnya apa namanya? Melekati itu tidak. betul, betul, betul. Jadi kalau kita melekati itu pun juga nanti tidak tercapai itu nanti akan kecewa, akan menderita juga karena kekecewaan itu. Jadi berusaha untuk ada ya dirasakan, tidak ada juga terimalah Dirasakan. itu, Dirasakan terimalah iya itu. betul, betul, betul. Jadi ndak ngoyo hidup itu. Pun kalau di dalam suasana duka pun juga kita sadar bahwa itu juga tidak abadi. Sebenarnya kalau kita bisa mengerti tentang hukum perubahan tadi, suasana duka itu sebenarnya tidak ada sih. Hmm, Jadi berusaha untuk bagaimana menerima kenyataan hidup. Orang menderita itu pada saat misalnya ditinggal mati orang yang kita cintai, betul, betul, suasananya betul. duka. Sebenarnya Kehilangan berarti. ya kehilangan. Kenapa kita merasa kehilangan dan juga sangat bersedih ditinggal oleh orang yang kita cintai? Ya karena dia kita cintai. Kalau misalnya kita benci mungkin kita mengatakan syukur gitu. Syukur kamu mati gitu kan. Tapi karena kita sangat mencintai jadi kita merasa Merasa kehilangan. memiliki gitu. Ya, Berarti ya. betul. Seperti itu. Jadi itu adalah temanku, itu adalah saudaraku, itu adalah pasangan hidupku karena aku itulah yang membuat pada saat ditinggalkan kita menderita. Ya. Itu. Jadi padahal itu kan kenyataan hidup yang tidak bisa dipungkiri bahwa yang lahir pasti akan mengalami kematian. Betul. Tadi hartaku, tahtaku, Ya, jabatanku ya, jabatanku, milikku milikku. dan lain sebagainya. Padahal bukan milik semuanya, Pak. Sebenarnya bukan milik. Tapi kita tidak bisa menerima ini. Kadang-kadang ya akunya ini lebih Akunya ya ditonjolkan. merasai memiliki aku. Ini aku. Kalau ndak ada aku, nggak ada itu gitu. Iya betul, betul. Sampai macam-macam lah ya. Jadi kondisi ini, perasaan ini pada saat ketemu pun juga kita terima, pada saat berpisah pun kita terima dengan tanpa punya perasaan suka dan tidak suka. Begitu. Ya, Jadi kalau kita misalnya pengen bertemu, ya boleh ketemu. Tapi harus tahu risiko setelah kita ketemu. Risikonya apa? Kita akan berpisah. Kalau tidak mau berpisah, ya jangan ketemu.
Iya, ya kan? betul-betul. Kalau kita ketemu pasti berpisah, kalau tidak berpisah ya tidak usah ketemu, baru nanti akan terjadi apa namanya tidak menderita begitu. Berarti semuanya dibikin asik-asik aja gitu loh. Ya, ya kita jalani seperti air yang mengalir, tetap memberikan manfaat bagi kehidupan, tapi kita tidak melawan arus pikiran kita dari kenyataan kehidupan itu sendiri. Terimalah kenyataan sebagai kenyataan hidup yang memang harus kita sikapi dengan bijaksana. Nggak setelah ditinggal meninggal dunia langsung nangis-nangis, sedih-sedih begitu. Sebenarnya sih ada sesuatu yang aneh di sini. Kalau menurut saya aneh, tapi menurut orang umum nggak aneh, Sebentar Bante, wajar. sebentar Bante. Yang aneh ini disimpan dulu ya. Iya, Ya, baik. baik-baik. Pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin menarik dan semakin seru. Jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV, masih di acara Manage Your Mind bersama saya Sarna Dewi dan Bante Teja Punyotera. Ini tadi kita bicara tentang sesuatu yang aneh nih. Saya juga penasaran nih, belum dibahas sama Bante. Apa ini Bante? Keanehannya Bante? Ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di depan, bahwa di dalam kehidupan kita itu kan ada, menurut keyakinan agama Buddha itu kan ada 31 alam kehidupan, Ya. 26 alam surga, 4 alam apaya atau alam menderita, dari mulai binatang, peta, asura, dan neraka, neraka paling bawah, kemudian alam manusia ada 31, yang 26 adalah alam surga. Nah, pada saat seseorang pasangan hidup itu memiliki anak, dia bahagia, ya Ya, kan? Sebagai pelengkap kebahagiaan mereka katanya. Tapi betul. sesungguhnya kan itu Awal dari sebagai duka. pelengkap dari penderitaannya sebenarnya. Betul, Ya. betul, betul. Begitu lahir anak, langsung mereka senang, Senang. bahagia sekali, begitu. Seolah-olah itu adalah buah cinta dari mereka kan. Padahal kalau mau gitu kan, secara wajarnya kita mungkin mengatakan selamat datang anakku, engkau datang dalam penderitaan ini. Betul, betul. Selamat datang engkau dalam penderitaan hidup ini, menemani papa dan mama. Begitu Iya, kan. betul. Betul, Kalau betul. memang ada pilihan lain, kenapa lahir di alam manusia yang penuh penderitaan tidak terlahir di alam surga sana aja? Kan kita sebagai orang tua mungkin, alangkah bahagianya kalau kamu itu lebih baik lahir di alam surga sana gitu kan. Malah melok soro bareng dia. Iya, nah itulah dia. Soro ini. Karena itu kita bahagia karena ada teman yang menderita bersama kita, yaitu anak kita tadi. Selamat datang anakku, engkau lahir di alam manusia menemani papa mama menderita, seperti itu. Nah, itu satu keanehan. Pada saat orang dilahirkan senang, Ya, bukannya sedih. betul. Padahal nanti kalau lahir pasti tua, sakit, dan mati Iya, juga betul. gitu kan. Mengalami proses itu Mengalami juga. proses itu juga. Tapi pada saat lahir kita orang tua pasti senang. Senangnya soalnya tadi ngelahirnya itu sakit banget Sakit. Bante. Lah ya, Iya coba kan? lahirnya aja Wajib. sakit, apalagi yang mengalami proses kelahiran tadi nanti juga akan Aduh. mengalami kematian, itu juga sangat Betul, betul. menyakitkan. Berpisah dengan orang yang dicintai itu penderitaan, Ya, ya kan? Kemudian nanti pada saat meninggal dunia banyak orang itu nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Karena ditinggal sengsara hidup menderita di dunia ini, ndak ada temannya lagi, kayak berkurang temannya. melok soalnya. Iya, aduh kenapa kamu tinggalkan aku sendiri menderita di dunia ini gitu kan? Jadi malah tidak ikut seneng, harusnya seneng. Wah, Sudah terlepas dari dunia ini. berbahagialah kamu telah meninggalkan dunia ini, semoga kamu lahir di alam Dalam surga bahagia. sana begitu kan. Tapi ya kebanyakan ya karena cinta menimbulkan keterikatan, hubungan yang emosional yang sangat erat, ya. Dari cinta timbul ratapan, tangisan, dan kesedihan. Maka pada saat berpisah itulah kita ya bersedih sekali, Ya. sulit untuk bisa menerima kenyataan itu, yang harusnya ya ikut bahagia pada saat orang meninggal dunia. Tapi ya nggak umum kalau orang mengatakan pada saat orang meninggal dunia saya ikut berbahagia karena telah meninggal dunia, kan nggak umum itu. Saya ikut berbahagia, semoga kembali ke alam bahagia. Ya, Ya, ya. Bante, boleh aja Bante, saya selalu begitu. Oh begitu. Kalau pernikahan Bante, semoga tabah menempuh hidup baru. Iya, Masuk padahal lagi dalam proses. betul. Dan yang sering kita baca di dalam koran-koran atau ungkapan ikut merasakan penderitaan itu, saya ikut berduka cita, seolah-olah yang keluarga sudah menderita karena ditinggal
yang meninggal dunia oleh orang yang dicintai. Tapi kita datang ke sana juga ikut-ikutan nangis, ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan menderita. Kan tidak sepatutnya juga kita melakukan itu. Ya, kalau kita mengungkapkan secara baiknya, secara segi positif pikiran kita, saya ikut mendoakan Ya, betul. semoga yang saudaranya meninggal terakhir di alam bahagia. Jangan kita datang ke saya ikut menderita ya atas kepergian. Lah, ini udah keluarganya udah menderita, kita datang ke situ tambah menderita Salah lagi. ucapan itu harus Salah dirubah ya, ucapan. Pak ya. Iya, karena sudah tertanam itu sudah. Ya, saya kadang-kadang juga ragu kok mau ucapan apa ya. Semoga tabah yang ditinggalkan gitu aja ya, Bante. Ya, kalau mungkin orang Buddhis sering mengucapkan sabe sankara anicca. Mhm. Segala suatu kondisi selalu mengalami perubahan. Nah, mungkin kalau orang mengetahui kalimat itu, dia sadar, tidak ada yang tidak berubah, tidak ada yang lahir ini tidak mati, itu tidak ada. Semua yang lahir akan mengalami kematian. Itu adalah proses sabe sankara anicca tadi, segala perpaduan tidak kekal, Sangat alami sekali sangat ya. alami sekali. Nah, itu tadi kita membicarakan tentang perasaan ya. Ya, itu dalam Wedana, roh itu apa, wedan, Bante? Kalau roh. roh mungkin dalam bahasa dhamanya adalah winyana, Mhm. winyan atau apa batin, Batin juga ini ya. ya batin. Jadi atau bisa juga bisa dikatakan nama Mhm. dalam bahasa Pali, nama, batin, roh, jiwa itu mungkin sebenarnya itu hal yang sama. Iya. Jadi jasmani tanpa roh, tanpa jiwa, tanpa batin, tanpa kesadaran itu tidak bisa dikatakan manusia, hanya Tidak hidup, jasad yang iya ya. mati. Dia tidak hidup ya. Ya, tapi begitu ada jiwa, ada raga, ya baru mereka ada dikatakan manusia hidup begitu. Nah, Itu ini pun kekal nggak, Bante? tidak akan mengalami apa namanya, selalu mengalami perubahan. Jadi tadi dikatakan wedana anicca. Ini wedana itu termasuk bagian dari batin. Hmm, Bagian dari batin. Perasaan adalah bagian juga. perasaan adalah anicca. Kemudian Ya. eh, ingatan Mhm. itu adalah berubah. Mhm. Jadi anicca juga. Jadi perasaan berubah, ingatan berubah, bentuk-bentuk pikiran selalu berubah juga. Kemudian kesadaran indria juga mengalami perubahan. Itu adalah kondisi batin. Mhm. Jadi empat kondisi batin ini yang harus selalu kita sadari, harus kita waspadai bagaimana menggunakannya. Itu. Jadi berkenaan dengan perasaan tadi, senang dan tidak senang, bahagia, menderita. Nah, yang kedua adalah ingatan-ingatan kita berkenaan dengan kehidupan yang sudah kita lalui. Ada senang, ada susah, ingat ini, ingat itu, ingat yang kemarin-kemarin, yang bagaimana, seperti apa. Nah, kita harus bisa mengatasi kondisi itu. Hiduplah saat ini, berikanlah yang terbaik sekarang. Sekarang. Now. Saat ini ya. Iya, jadi tidak sepatutnya kita itu kembali flashback ke belakang. Hidup di masa lalu, ingat Ya, yang nggak enak gitu, nanti kalau nangis-nangis kita dewe. misalnya kembali ke belakang, hidup kembali ke belakang, yang ada adalah ratapan tangisan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun misalnya ingat yang negatif, yang buruk atau yang tidak baik, tidak benar, tidak melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan, mungkin dia timbul ratapan tangisan penyesalan. Wah, saya ini bersedih, tahu-tahu nangis begitu. Itu karena dia ingat masa lalu yang suram. Padahal itu sudah bagian masa lalu kita sudah lewat. Ya. Dan bagian yang sudah lewat ini tidak bisa kita benahi. Masa lalu tidak akan pernah kita benahi. Itu yang harus kita tahu, yang harus kita sadari. Kalau kita ingin memberikan perubahan di dalam kehidupan kita, berubahlah sekarang, saat ini. Lakukan yang terbaik sekarang ini. Yang lalu biarkan berlalu. Sudah menjadi bagian masa lalu kita. Meskipun apapun yang pernah kita lakukan, karma buruk apapun yang pernah kita perbuat di kehidupan masa lampau akan berakibat. Tapi setidaknya kita saat ini setelah menyadari tidak mengulangi itu lagi dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita sekarang. Ya, karena kondisi saat ini akan mempengaruhi masa depan ya, Bante. Iya. Jadi kita tidak sepatutnya untuk selalu terpuruk dengan pengalaman perjalanan kehidupan masa lalu kita. Ya, Seperti itu. pelajaran aja, Itu Bante. sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kita lebih hati-hati menjalani kehidupan sekarang.
bukan kehidupan yang akan datang, Ya. tapi kehidupan sekarang. Karena bisa dikatakan kehidupan yang akan datang ini juga tidak pasti. Betul. Bante, saya nantilah berbuat baik. Seolah-olah kita tahu bahwa kehidupan itu sampai nanti, ya kan? Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu juga. Yang harus kita tahu, yang harus kita sadari saat ini kita ini masih hidup. Kalau kita ingin melakukan perubahan saat ini bukan nanti. Nanti itu masih belum tahu kita itu masih ada atau tidaknya. Seperti itu. Jangan menunda kebajikan. Iya. Begitu kita muncul tekad niat untuk berbuat kebajikan sesuai dengan keyakinan kita, pengetahuan kita, kebijaksanaan kita, lakukan sekarang. Jangan menunggu nanti. Itu kondisi dari ingatan-ingatan masa lalu kita, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu sebagian masa lalu kita harus hidup untuk sekarang saat ini. Semuanya dijadikan ilmu sebagai pengalaman hidup untuk dapat melakukan, memberikan yang terbaik sekarang ini. Seperti itu. Yang sudah ya sudah lewat di masa lalu. Sekarang kita fokus pada saat ini, menikmati saat ini untuk nantinya akan berbuah ya tentunya Bante. Menikmati dengan melakukan kebajikan, bukan hanya menikmati senang-senang. Betul. Jadi kita senanglah pada saat kita melakukan kebaikan. Berbahagia dengan kita melakukan kebaikan. Itu. Aduh, kalau masih berbuat kebaikan aja masih mikir-mikir apakah ini baik apakah tidak, ini juga susah juga ya Bante, mesti belajar. Tapi waktunya sudah tinggal sedikit lagi Bante. Tentunya di pembicaraan kita ini yang cukup singkat ini, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh Bante? Jadi tadi sudah Bante katakan tentang ingatan, kemudian ada bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini harus kita tahu, kita sadari juga. Ada pikiran benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, tapi kita harus tetap berpegangan kepada kebaikan, kebenaran, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari pikiran, buah pikir kita ini. Kemudian winyana atau kesadaran indria. Kita harus juga sadari bagaimana memanfaatkan indria kita untuk sesuatu yang baik, bermanfaat, berguna. Dengan kita mengolah batin kita, maka kualitas batin kita ini lambat laun akan meningkat, akan menjadi lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas batin kita, maka kehidupan kita sendiri juga akan mengalami perubahan. Perubahan yang menjadi lebih baik semakin mendekatkan kepada tujuan kehidupan kita. Jadi kita harus bisa menyikapi perubahan itu dengan bijaksana. Berubahlah untuk menjadi lebih baik, bukan berubah untuk menjadi tidak baik. Segalanya berubah. Jasmani kita akan berubah menjadi tua. Itu perubahan yang tidak pernah kita harapkan. Sakit atau mengalami kematian itu perubahan yang tidak pernah kita harapkan. Tapi itulah kenyataan yang harus kita terima, harus kita hadapi, kita jalani. Tapi kualitas batin inilah yang harus kita rubah untuk menjadi lebih baik. Jangan berdiri di tempat, jangan jalan di tempat. Harus melangkah seperti apapun susah senangnya kehidupan yang kita lalui, yang kita hadapi, yang kita jalani, tetaplah berusaha untuk melangkah. Meskipun terseok-seok silahkan, tidak apa-apa. Yang penting melangkah terus di jalan kebaikan dan kebenaran. Ya, semoga Ibu Bapak Saudara sekalian bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita ini, sehingga perubahan bisa disikapi dengan bijak untuk perubahan yang lebih baik dari batin kita, ucapan kita, perilaku kita, kehidupan kita. Semoga semakin mendekatkan pada tujuan kehidupan kita untuk hidup bahagia, baik dalam kehidupan kita sekarang ataupun yang akan datang. Demikian yang nanti sampaikan. Baik, terima kasih Biku Teja Punyotara atas segala hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, cukup sekian acara Manage Your Mind pada malam hari ini. Tentunya dengan satu kata yang harus kita ingat, yaitu mind is not everything, but everything is from mind. Manage your mind. Sabi Santa Bhawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.